so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Rismayanti dari Prodi PGSD 2B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dengan NIM C2286206026. Di sini saya akan beropini tentang korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah suatu perbuatan yang kurang baik yang dapat merugikan orang lain, baik dari lingkungan, sosial, politik, ekonomi, dan individunya masing-masing. Dan korupsi juga suatu perilaku yang tidak jujur atau curang demi kepentingan pribadi, atau suatu tindakan penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan seseorang demi kepentingan pribadi. Di negara kita, korupsi telah mendarah daging dan menjadi budaya dalam masyarakat yang sulit dihilangkan. Bagaimana tingkat korupsi di Indonesia pada saat ini? Menurut laporan Transparansi Internasional terbaru menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi atau bisa disebut juga IPK, Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0 sampai 100 pada tahun 2022. Angka ini menurun 4 poin dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana korupsi mempengaruhi kehidupan di masyarakat? Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Apa saja sih dampak korupsi pada kehidupan budaya? Korupsi juga berdampak buruk terhadap budaya dan norma masyarakat. Ketika korupsi telah menjadi kebiasaan, maka masyarakat akan menanggapinya sebagai hal lumrah dan bukan suatu yang berbahaya. Hal ini akan membuat korupsi mengakar di tengah masyarakat sehingga menjadi norma dan budaya. Adapun contoh-contoh video korupsi sebagai berikut. Setelah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur dari jabatannya, Bulsok Antoni Marwan akhirnya memenuhi panggilan Dirjen. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo kini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Dari kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 28 orang. Pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berlangsung selama 11 jam. Dalam pemeriksaan tersebut, Anies diminta klarifikasi soal dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ajang Formula E. Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan dugaan korupsi di tubuh PT. Dengan melihat kasus-kasus korupsi tersebut, kita sebagai masyarakat sekaligus mahasiswa harus berperan penting dalam pemberantasan korupsi, diantaranya dengan pantang terlibat tindak pidana korupsi, melaporkan tindak pidana korupsi, dan menyebarkan nilai integritas. Dan juga masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Kita tidak perlu mengekas senjata untuk menolong negara kita. Cukup dengan tindak korupsi, itu sudah cukup dalam menolong negara kita. Kita sebagai pemuda di pundak pemimpin yang bebas korupsi di setelah masa depan negeri. Terima kasih. Sekian dari saya, Jenny Rismayanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.